Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resurrection Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Saya Rili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Jangan Menyebarkan Kebencian, yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap menerima seluruh kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, tidak lain daripada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, saya akan memulai pembahasan firman pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Pendeta Henry Ward Beecher yang hidup pada abad ke-19 menceritakan tentang seorang ibu yang tinggal di daerah perbatasan yang masih liar. Suatu saat, ibu ini sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Sedangkan anak tunggalnya bermain di dekatnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa anaknya telah hilang. Ia memanggil-manggil, tetapi tidak ada jawaban. Dengan gelisah, ibu itu lari ke rumah, tetapi anaknya juga tidak ada di sana. Dengan penuh ketakutan, wanita itu cepat-cepat pergi ke hutan. Di sana ia melihat, di hutan ini maksudnya, ia memang menemukan anaknya, tetapi rupanya sudah terlambat. Anak itu telah mati dibunuh oleh seekor serigala. Dengan hati terluka, ia mengangkat tubuh kecil yang sudah tak bernyawa itu, mendekapnya erat-erat. Lalu dengan lembut membawanya pulang. Beecher menyimpulkan, oh, betapa bencinya ibu itu terhadap serigala. Nah, setiap orang Kristen seharusnya memiliki kebencian yang sama terhadap kejahatan. Mazmur 101 ayat 3-8. Benci terhadap kejahatan. Namun, ada banyak orang tua yang sedemikian hati-hati menjaga anak mereka dari bahaya fisik, namun tidak memperdulikan kekuatan si jahat yang mengancam keselamatan jiwa anak-anak mereka. Itulah sebabnya mereka membiarkan anak mereka tanpa perlindungan. Mereka kurang memberi perhatian terhadap pergaulan anak-anak mereka. Majalah yang mereka baca atau acara televisi yang mereka tonton. Kapanpun pengaruh busuk dari hal-hal tersebut mulai bekerja. Hal ini harus dipandang sebagai suatu ancaman yang mematikan. Dan kita harus melindungi anak-anak kita dari semuanya itu. Tidaklah salah jika kita membenci apa yang salah. Tidaklah salah jika kita membenci yang jahat. Ya. Jika kita tidak membenci yang jahat, kita tidak dapat mengasihi yang baik. Mari kita baca sekali lagi apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 yang telah saya bacakan tadi. Nah, kita baca sekali lagi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini
adalah ayat keempat dari 5 kali Yohanes menyebut pembohong dalam suratnya. Itu tentang pembohong ini dituliskannya dalam 1 Yohanes 1 ayat 10, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 20, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Nah, kasih terhadap sesama, khususnya sesama umat Kristiani, merupakan perintah utama Kristus. Jadi orang yang memperlihatkan kebencian terhadap orang lain, namun mengaku mengasihi Allah, adalah seorang pembohong. Seorang pembohong mengatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi ia tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 2 yang keempat. Seorang pembohong menyangkal Yesus adalah Kristus. Di sini kita diberitahu bahwa seorang pembohong mengatakan dia mengasihi Allah, namun ia membenci orang lain. Bagaimana mungkin ia dapat mengasihi Allah yang tidak terlihat, yang tidak dapat diraba, kalau ia mengatakan ia mengasihi sesamanya manusia yang dapat dilihatnya, yang dapat dirabanya? Ya, bagaimana mungkin dapat mengasihi sesuatu yang tidak terlihat, padahal yang terlihat saja, yaitu manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah tersebut, tidak dicintai. Bagian kedua dari ayat ini, ia menambahkan penjelasannya. Berpindah dari yang terlihat ke yang tidak terlihat. Lebih sulit mengasihi seseorang yang tidak dapat kita lihat daripada seseorang yang dapat kita lihat. Jika seseorang tidak dapat mengasihi orang yang dilihatnya, maka ia tidak dapat mengaku mengasihi orang yang tidak dapat dilihatnya. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak bisa benar-benar mengasihi Tuhan sambil membenci orang lain. Orang yang mengaku mengasihi Tuhan juga harus menunjukkan kasihnya terhadap sesama. Ini perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang sama dengan itu adalah untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, tapi Tuhan tidak memerintahkan self-love. Self-love itu is a given, sudah ada sejak lahir. Karena tidak ada orang yang dapat membenci dirinya sendiri kecuali dia sakit jiwa. Ya. Hal ini juga terkait dengan gagasan bahwa karena kita tidak dapat melihat Tuhan dalam seluruh esensi ilahinya, kasih dimaksudkan sebagai refleksi dari Allah yang adalah kasih. Baik di dalam diri kita sendiri maupun di dunia. Nah, kasih Tuhan dimaksudkan sebagai cara umat manusia melihat Tuhan itu sendiri. Jika kita melihat Tuhan adalah kasih, maka kita juga harus mampu merefleksikan kasih yang kita lihat pada Tuhan ini. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kebencian? Mari kita pelajari. Berdasarkan Alkitab, ada aspek positif dan ada juga aspek negatif dari kebencian. Boleh saja kita membenci hal-hal yang dibenci Tuhan. Memang ini merupakan bukti kedudukan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu membenci apa yang Tuhan benci. Kita lihat di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-10a. Mazmur 97 ayat 10a. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Memang benar, semakin dekat kita berjalan dengan Tuhan dan semakin kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan semakin menyadari akan dosa. Ya, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kita akan tetap selalu sadar akan dosa ini. Ya, karena itu kita berusaha dengan sekuat tenaga kita atas bantuan daripada Roh Kudus untuk menjauhkan diri kita dari setiap dosa
dan godaannya. Bukankah kita berduka dengan amarah yang menyala-nyala ketika nama Tuhan diremehkan, nama Tuhan direndahkan, nama Tuhan dilecehkan? Ketika kita melihat kemunafikan rohani, ketika kita melihat ketidakpercayaan dan perilaku yang tidak bertuhan. Semakin kita memahami sifat-sifat Tuhan dan mencintai karakternya, kita akan semakin serupa dengan Tuhan itu sendiri. Dan kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, firman-Nya, dan sifat-sifatnya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kebencian yang bersifat negatif dapat terlihat dengan jelas bahwa kebencian yang bersifat negatif ini kebencian yang bersifat negatif ini ditujukan kepada orang lain. Tuhan Yesus menyebutkan kebencian dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan memerintahkan agar kita tidak hanya berdamai dengan saudara kita sebelum kita menghadap Tuhan, tetapi juga agar kita melakukannya dengan cepat. Matius 5 ayat 23-26 memberi penjelasan tentang ini. Tindakan pembunuhan itu sendiri tentu saja dikutuk. Namun kebencian adalah dosa yang berasal dari hati. Dan pemikiran atau tindakan kebencian apapun adalah tindakan pembunuhan di mata Tuhan yang karenanya keadilan akan dituntut. Kita lihat peristiwa pembunuhan oleh manusia pertama di dalam Alkitab, yaitu Kain terhadap adik kandungnya, Abel. Ya, benci, cemburu, dan sebagainya ini. Padahal dia tidak memberikan yang terbaik. Kain adiknya memberikan yang terbaik. Dia tidak. Ini adalah hasil dari hatinya. Bagaimana cara dia bergaul dengan Tuhan itu. Di sini tampak bahwa Abel bergaul erat dengan Tuhan itu sendiri. Dia menghormati Tuhan itu, karena itu dia memberikan persembahan yang terbaik yang ada padanya. Sebetulnya, Kain dapat bertanya kepada adiknya, bagaimana caranya memberikan persembahan yang terbaik. Dan dengan demikian dia dapat merubah kebencian yang ada di dalam hatinya untuk dapat diperbaiki, sehingga dia dapat mendekat kepada Tuhan dengan cara yang baik. Begitu kejamnya posisi kebencian di hadapan Allah, sehingga orang yang membenci dikatakan berjalan dalam kegelapan, bukan dalam terang. 1 Yohanes 2, ayat 9 dan ayat yang ke-11. Yang paling buruk adalah seorang yang tetap menganut agamanya, namun tetap bermusuhan dengan saudaranya. Kitab suci menyatakan bahwa orang seperti itu adalah seorang pembohong. 1 Yohanes 4 yang ke-20 tadi yang kita baca. Dan ia mungkin dapat membodohi manusia, tapi ia tidak pernah dapat membohongi Tuhan dan dirinya sendiri. Berapa banyak orang beriman yang hidup selama bertahun-tahun dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Berpenampilan baik-baik seakan-akan tidak ada apa-apa. Namun pada akhirnya ternyata ada kekurangan yang terdapat dalam hati mereka karena mereka memendam rasa permusuhan, rasa kebencian terhadap rekan seiman mereka, terhadap saudara seiman mereka, dan juga kepada sesama manusia lainnya. Kebencian adalah racun yang menghancurkan kita dari dalam, menghasilkan kepahitan yang dan menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Jadi kebencian adalah racun yang menghancurkan kita dari dalam, menghasilkan kepahitan, dan menggerogoti hati dan pikiran kita. Inilah sebabnya kitab suci memerintahkan kita untuk tidak membiarkan akar kepahitan tumbuh di dalam hati kita. Ibrani 12 ayat 15. Kebencian juga menghancurkan kesaksian pribadi seorang Kristen, karena hal itu menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Tuhan dan orang percaya lainnya. Mari kita berhati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam melakukan
firman Tuhan dan dalam berperilaku selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang kita lakukan agar tidak berdampak negatif, bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, tidak peduli seberapa kecilnya, dan Tuhan akan setia menolong kita agar kita tetap memiliki hati yang bersih dan jernih seperti yang Dia janjikan. Jangan sampai memiliki kebencian berapapun kecilnya, karena jika kebencian ini dirawat dan diberi makan, ia akan bertumbuh dan berakibat seperti Kain, karena Tuhan telah mengatakan kepada Kain, the sin is crouching. Dosa itu ngintip, merangkak dia, mendekatimu. Tapi engkau harus berkuasa. Kain tidak menguasai dosa yang mengintipnya. Dia memberi makan kepada dosa, itu berakibat terjadinya pembunuhan pertama yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu Kain membunuh adik kandungnya, Abel. Jika kasih merupakan hukum tertulis yang diperintahkan Tuhan, dan kita selaku orang percaya dilarang untuk membenci sesama, mengapa Tuhan dalam Maliaki 1 ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau? Apakah benci dalam ayat ini dimaksudkan seperti benci sebagai benci seperti emosi, kebencian yang terdapat pada manusia? Ya, jelas dalam Maliaki 1 ayat 2 dan 3 dikatakan Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Pertanyaannya, apakah benci dalam hal ini, yaitu Tuhan benci kepada Esau, dimaksudkan seperti benci, seperti emosi kebencian yang terdapat pada manusia? Apakah itu yang dimaksudkan? Dimaksud sebagai benci, seperti emosi kebencian yang terdapat pada manusia. Apakah itu artinya? Nah, mengapa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau? Mari kita pelajari. Maliaki 1 ayat 2 dan 3 tadi mengatakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Maliaki 1 ayat yang ketiga dikutip dalam Roma 9 ayat 10 sampai 13. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tertua akan menjadi hamba anak yang muda. 13. Seperti ada yang tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Mengapa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau? Jika Tuhan adalah kasih, bagaimana mungkin Dia membenci seseorang? Nah, saat mempelajari Alkitab, sangatlah penting untuk selalu mempelajari konteks ayat atau bagian Alkitab tertentu. Kita wajib diam di dalam konteksnya. Dalam contoh ini, Nabi Maliaki dan Rasul Paulus menggunakan nama Esau untuk merujuk pada orang Edom, yang merupakan keturunan Esau. Keturunan Esau ini menghasilkan Edom, ya. Ishak dan Ribka mempunyai dua orang putra, Esau dan Yakub, anak dari Ishak dan Ribka. Tuhan memilih Yakub yang kemudian diberi nama Israel untuk menjadi bapa umat pilihannya, bangsa Israel. Tuhan menolak Esau yang juga disebut Edom dan tidak memilih dia menjadi bapa umat pilihannya. Esau dan keturunannya, orang Edom, dalam banyak hal diberkati oleh Tuhan. Kejadian 33 ayat 9, Kejadian pasal 36 dapat kita pelajarin bahwa Esau juga diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat ini sejak di dalam kandungan, pilihan Tuhan telah dijatuhkan atas Yakub, dari keturunannya akan datang
12 suku Israel, bukan Esau. Jadi kebencian itu bukan berdasarkan perilaku. Karena sebelum mereka mengenal dan baik dan jahat, bahkan ketika masih dalam kandungan, keputusan itu telah diambil oleh Tuhan. Jadi jika dilihat dari konteksnya, Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau tidak ada hubungannya dengan emosi seperti yang dirasakan manusia dalam hal kasih dan benci. Nggak ada urusannya dengan itu. Ini ada hubungannya dengan Tuhan yang memilih satu laki-laki dan keturunannya dan menolak laki-laki lain dan keturunannya. Tuhan memilih Abraham dari semua manusia yang ada di bumi. Jika kita mempelajari arti perkataan kasih yang dinyatakan Tuhan tentang Yakub dan Esau, maka Alkitab sebenarnya dapat juga mengatakan Abraham kukasihi dan semua orang lain kubenci. Nah, Tuhan memilih anak Abraham, Ishak, bukan Ismail. Dalam hal ini Alkitab dapat mengatakan Ishak kukasihi dan Ismail aku benci. Jadi perkataan-perkataan ini jika kita menerjemahkannya dalam kalimat-kalimat yang barusan saya bagikan, kita dapat mengerti bahwa benci kepada Yakub, benci kepada Esau, bukan pada Yakub. Benci kepada Esau ini bukanlah dalam arti emosi seperti yang dirasakan oleh manusia. Nah, Roma pasal 9 memperjelas arti perkataan kasih dan benci ini. Bahwa mengasihi Yakub dan membenci Esau sepenuhnya berkaitan dengan siapa di antara mereka yang dipilih Allah. Ya, ratusan tahun setelah Yakub dan Esau meninggal, bangsa Israel dan Edom menjadi musuh bebuyutan. Orang Edom sering membantu musuh-musuh Israel dalam menyerang Israel. Keturunan Esau mendatangkan kutukan Tuhan atas diri mereka sendiri. Kejadian 27 ayat yang ke-29 memberitahu Israel, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan Raja Salomo. Orang yang paling berhikmat pada zamannya. Apa yang ia katakan tentang kebencian seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat yang ke-18. Saya bacakan Amsal 10 ayat 18. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, kebencian adalah dosa yang menyedihkan. Ini kebalikan dari cinta kasih yang dipenuhi dengan kebajikan. Kasih menyebabkan seseorang rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Tetapi kebencian menyebabkan seseorang hanya mengharapkan hal-hal buruk bagi orang yang dibencinya. Roma 12 ayat ke-9. Aspek alami dari kebencian adalah kesedihan. Aspek alami dari kebencian adalah kesediaan untuk menggunakan kebohongan atau penipuan tentang terang-terangan terhadap korban demi menguntungkan diri sendiri karena kebenciannya, mengarang cerita, mengada-ada, memanipulasikan sebuah kenyataan. Seringkali orang yang penuh kebencian berusaha menyamarkan rasa jijiknya terhadap orang lain, bahkan berpura-pura untuk menyukai orang yang dibencinya. Pura-pura dia bermain sandiwara. Dengan berbuat demikian, ia melakukan kemunafikan, dosa lain yang menghina Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Kebencian tersembunyi semacam itu mungkin luput dari perhatian dunia. Namun hal itu tidak akan dilewatkan oleh Allah. Selain itu, orang yang penuh kebencian mungkin memilih untuk secara terbuka berbicara menentang sasaran kebenciannya.
Dia mungkin memulai rumor dengan bermaksud merusak reputasi orang yang dibencinya. Dia mungkin terlibat dalam pemanggilan nama yang bersifat melecehkan, merendahkan, bahkan menghina, name calling. Musuh-musuh Daud memfitnah dia, dan musuh-musuh Yesus melontarkan hinaan kepadanya. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang yang lewat mengolok-olok dia, Matius 27 ayat 39. Dan imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Mereka mengerti tentang kebenaran. Mereka tahu tentang dia karena tertulis dalam nubuatan-nubuatan yang tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Bukannya mereka tidak tahu, mereka tahu. Mereka justru mengolok-olokkan Putra Tunggal Allah ini. Matius 27 ayat yang ke-41. Tentu saja mereka yang terang-terangan mengucapkan ujaran kebencian akan menghadapi resiko reaksi balik dan konsekuensi lainnya. Ujaran kebencian terhadap orang lain, apalagi dalam bentuk fitnah, mengundang masalah untuk datang dalam hidupnya karena hukum setempat akan berlaku. Kita harus berani berterus terang dengan bertanya, keuntungan apa yang kita peroleh dengan menyebar kebencian? Untungnya apa sih dengan menyebarkan kebencian itu? Apakah pada saat kita menabur kebencian, kita akan menuai kehidupan dalam damai sejahtera? Apakah hati kita sudah begitu tebal karena diisi dengan kebencian sehingga tidak ada sedikit ruangan pun tersisa buat kasih bertumbuh? Bertanyalah kepada diri sendiri, sejak kapan kebencian ini bersemi di dalam hati kita? Kapan kita pertama kali memberi tempat tinggal kepada kebencian untuk menjadikan hati kita sebagai tempat kediaman? Sehingga tidak ada rongga kosong sedikit pun bagi kasih untuk bersemi. Begitu bencinya terhadap orang-orang tertentu, atau terhadap kelompok tertentu, atau terhadap grup-grup tertentu. Padahal kebencian ini kita katakan tadi adalah racun yang dapat membinasakan karakter kita. Sadarkah kita bahwa kebencian yang menguasai hati kita akan menyebabkan segala sesuatu yang kita pegang menjadi debu dan tidak berarti? Karena bukan saja kita memilih untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan yang adalah kasih, kita juga menjauhkan diri kita dari sesama kita yang Tuhan ciptakan menurut rupa dan gambarnya karena kebencian yang kita miliki. Semakin jauh kita dari Tuhan yang adalah sumber kebaikan, sumber kasih, semakin sengsara kehidupan kita. Karena kita tidak lagi memiliki sumber kebaikan, tidak lagi memiliki sumber kasih yang berasal dari Tuhan yang kita jauhi atas dasar pilihan kita sendiri. Nah, sebaliknya, jika kita memilih untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang adalah sumber kebaikan, yang adalah sumber kasih, dan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita bagi sesama, maka Tuhan akan menempatkan kita di bawah payung perlindungannya. Dan apapun yang kita pegang akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Bukankah pilihan ini jauh lebih baik daripada menyimpan dan menyebarkan kebencian? Lukas 14 ayat 26 mengatakan, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah pertanyaan Yesus dalam Lukas 14 ayat 26 ini merupakan sebuah kontradiksi dari pengajaran Yesus sendiri untuk tidak membenci, tapi justru untuk mengasihi sesama dan menaruh hormat kepada orang tua?
Kalau demikian, apa maksudnya ketika Yesus memerintahkan kita untuk membenci bapa dan ibu kita? Seperti yang tertulis dalam Lukas 14 ayat 26 yang kita baca tadi. Pertama, kita harus mengambil ayat ini dalam konteks pasal ini. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dan seperti guru yang baik lainnya, Yesus, membuat murid-muridnya berpikir. Dalam hal ini, dia memulai dengan perkataan kebenaran yang sulit dimengerti. Kemudian, dia menjelaskannya dengan metafora. Pernyataan yang benar adalah Lukas 14:26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tampaknya, kalau kita tidak membenci keluarga kita, kita tidak dapat menjadi murid Yesus. Atau ada hal lain yang lebih penting daripada masalah ini. Mengikuti pernyataan bahwa kita harus membenci ayah dan ibu kita, Yesus menceritakan sebuah metafora tentang seseorang yang membangun rumah tanpa terlebih dahulu memperhitungkan biayanya. Lukas 14 ayat 28-30. Ini metaforanya. Pria itu menyadari bahwa dia tidak dapat menindaklanjuti apa yang ingin dia lakukan. Dia meninggalkan rumah yang belum selesai karena dia tidak dapat membayar apa yang diminta. Dananya nggak cukup, dia belum memperhitungkan sebelum membangun rumah. Ilustrasi Yesus membantu menjelaskan pernyataan yang sulit tentang membenci ayah dan ibu kita, yaitu kita harus memperhitungkan harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Sama seperti memperhitungkan harga yang harus dibayar pada saat membangun rumah. Ada biayanya, dan itulah inti dari perjalanan ini. Apakah kita tetap berjalan mengikuti Yesus, sekalipun orang tua kita menentang kita? Itu harganya harus kita perhitungkan sebelum kita memutuskan untuk mengikuti Yesus ini. Sebelum kita memutuskan untuk membangun rumah, harganya harus kita kalkulasikan. Nah, untuk menjadi murid, kita harus rela menyerahkan segalanya demi Yesus. Mengikuti Yesus memerlukan komitmen dan kesetiaan. Ya, bahkan jika orang tua memilih untuk tidak mengikuti Tuhan, jika dan ketika kita dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan antara kesetiaan kepada keluarga versus kesetiaan kepada Yesus, kita harus memilih untuk tetap setia kepada Yesus. Bahkan jika ada anggota keluarga kita tidak mengakui kita lagi sebagai anak atau sebagai saudara, karena kita adalah orang Kristen, ya, kita harus tetap mengikuti Yesus sampai kepada kesudahan zaman. Dalam pengertian inilah kita membenci keluarga kita, menempatkan Yesus sebagai pilihan pertama kita. Perintah Yesus untuk membenci ayah dan ibu mengharuskan kita untuk mengutamakan hubungan kita dengan Yesus dibandingkan hubungan kita dengan orang tua, saudara sekandung, dan anggota keluarga lainnya. Tentu saja, mengasihi anggota keluarga kita adalah hal yang benar. Kita tidak dilarang untuk mengasihi anggota keluarga kita. Dan kita ingin mereka mengasihi serta mengikuti Tuhan juga, bukan? Di tempat lain, Yesus menegaskan perintah kelima agar kita menghormati ayah dan ibu kita. Markus 7 ayat 9-13. Hormatilah ayahmu dan ibumu agar panjang umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Dan Paulus dengan tegas memperingatkan bahwa tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Pernyataan Yesus bahwa kita membenci ayah dan ibu harus dilihat dalam kaitannya dengan keseluruhan kitab suci. Maksudnya, bukan agar kita tidak berperasaan terhadap keluarga kita, hanya saja kita harus lebih mengasihi dia.
kita tidak boleh lupa bahwa termasuk dalam syarat Yesus bahwa seseorang harus membenci ayah dan ibunya adalah syarat bahwa ia juga membenci bahkan nyawanya sendiri. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, bukan saja kita harus membenci anggota keluarga kita, bahkan nyawa kita. Artinya menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Itu maksudnya. Bukan dalam arti perasaan. Yesus tidak mengajarkan kebencian emosional terhadap orang tua. Sama seperti dia tidak mengajarkan kebencian kepada diri sendiri. Penekanannya adalah penyangkalan diri dan penyerahan mutlak. Total surrender kepada Yesus. Berikut ini adalah instruksi Yesus untuk memikul salibmu sendiri. Seperti yang tertulis dalam Lukas 14 ayat yang ke-27. Dengan demikian, perkataan benci dalam Lukas 14 ayat 26 lebih mengarah kepada prioritas dalam arti menempatkan Allah lebih dari segala yang lain. Jika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara tetap mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus atau disingkirkan dari keluarga dan tidak diakui anak lagi, kita tetap harus memilih untuk setia mengikuti Tuhan Yesus sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang dimaksud dengan membenci ayah, ibu, saudara laki dan perempuan, anak dan sebagainya ini. Kata benci dalam Lukas 14 ayat 26 patut dicermati. Patut, wajib kita cermati. Nah, dalam kitab Ibrani, Hebrew Scriptures maksudnya, perbedaan antara kasih dan kebencian kadang-kadang digunakan untuk menyatakan preferensinya. Misalnya, dalam menangani warisan dalam pernikahan poligami, sering kita baca dalam Perjanjian Lama, hukum Musa merujuk pada dua istri yang satu dicintai dan yang lain tidak dicintai. Ulangan 21 ayat 15. Ini adalah terjemahan literal yang bagus. Ada istri yang dicintai, ada istri yang tidak dicintai. Undang-undang tersebut tidak menunjukkan kebencian emosional di pihak suami, hanya preferensi. Yakub aku cintai, Esau aku benci. Preferensi, bukan perasaan, bukan emosional, preferensi. Bahkan ketentuan ini telah terjadi saat kedua anak kembar ini berada di kandungan ibunya, di kandungan ibu mereka, Ribka. Sebelum mereka dilahirkan, sebelum mereka mengenal yang baik dan jahat, keputusan telah diambil. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan bahwa tindakan itu diambil setelah melihat tingkah laku mereka. Oh tidak. Undang-undang tersebut tidak menunjukkan kebencian emosional di pihak suami, hanya preferensi sekali lagi. Istri yang satu lebih diutamakan dari yang lain. Yakub lebih diutamakan daripada Esau. Abraham lebih diutamakan daripada manusia yang lainnya. Ya, kita memiliki penggunaan serupa atas idiom cinta, benci dalam Malaki 1 ayat 2 dan 3 tentang Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dalam hal ini Alkitab berbicara tentang preferensi, artinya Tuhan lebih memilih Yakub daripada Esau. Lihat juga Roma 9 ayat 13 nanti. Banyak orang Kristen tidak membuat pilihan yang menyakitkan dengan meninggalkan keluarga mereka demi mengikuti Kristus. Saya ulang ya, banyak orang Kristen tidak perlu. Saya ulang, banyak orang Kristen tidak perlu membuat pilihan yang menyakitkan dengan meninggalkan keluarga mereka demi mengikuti Kristus. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, di seluruh dunia ada banyak orang Kristen lainnya yang dikucilkan, tidak diakui, atau bahkan dianiaya oleh keluarga mereka sendiri sampai dibunuh. Jika mereka ingin setia kepada Kristus, orang-orang percaya ini dipaksa untuk hidup dengan cara yang dianggap kebencian terhadap ayah dan ibu, istri dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan. Lukas 14 ayat 26. Semua orang percaya dipanggil untuk
semua orang percaya dipanggil untuk mengakui ketuhanan Kristus dan menunjukkan keutamaannya di atas segala ikatan duniawi. Mereka harus mengorbankan hubungan duniawi. Mereka harus mengorbankan hubungan duniawi untuk memiliki janji ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Baca dalam Markus 10, ayat 29 dan 30. Nah, sebagai kesimpulan saya dari khotbah pagi hari ini adalah ujaran kebencian berasal dari hati yang dipenuhi dengan rasa benci. Jika hati telah dipenuhi rasa benci sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan ruangan sekecil apapun bagi kasih untuk bertumbuh, maka sesungguhnya orang tersebut telah mati bagi kasih dan bagi sesamanya. Nah, cepat atau lambat orang tersebut akan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar sehat. Kain mengabaikan nasihat Tuhan untuk mengontrol dosa yang mengintipnya, yang berakhir dengan Kain membunuh adiknya Habel. Namun kebencian yang disalurkan dalam bentuk kebencian ini tidak menyelesaikan masalah yang ada. Karena itu, tinggalkan segala bentuk kebencian dengan menghadirkan kasih dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara. Engkau terus bekerja di dalam hati pribadi lepas pribadi, dan bagi mereka yang mengikuti melalui YouTube ini demikian juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menyebabkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa sementara engkau tidak pernah meminjam. Dan sekalipun bersatu musuh menyerang engkau, namun bertujuh jalan akan lari tercerai-berai dari hadapanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri. Shalom.